Selamat sore, Bang Firian, Pak Firian. Selamat sore, Bang. Ya, saya manggilnya Bang aja lah, kayaknya masih muda ya kan? Biar Sama-sama muda. biar, biar lebih kelihatannya kayak akrab gitu ya. Iya. Oke, kita mulai aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Policy Talk, sebuah wadah diskusi terkait kebijakan publik yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute. Nah, pada hari ini, pada sore hari ini, kita kedatangan seorang komisioner KPU, Bapak Firhan Aziz, karena sesuai dengan tema kita untuk melihat bagaimana sih kesiapan penyelenggara pemilu jelang pemilu 2024. Nah, Pak Firhan Aziz ini juga sebagai komisioner KPU periode 2017-2022 dan kembali mencalonkan diri ya, Bang Firhan ya, untuk Iya, periode Bang. 2022-2027. Nah, saya mulai dengan pertanyaan saya begini, ketika Bang Firian ini masuk ke KPU pusat ya di tahun 2017 pertama kali, itu kan artinya 2 tahun itu menjelang pemilu. Nah, bagaimana sih waktu itu pengalamannya? Bagaimana sinkronisasi dengan anggota atau komisioner KPU lainnya dengan waktu 2 tahun gitu menjelang pemilu tahun 2019. Apakah 2 tahun itu menurut pengalaman Bang Firen itu cukup untuk melaksanakan mempersiapkan pemilu? Baik, Bang. Terima kasih. Teman dari The Indonesian Institute dan para teman-teman yang hadir pada live streaming ini terkait dengan bagaimana ketika kami terpilih pada tahun 2017, singkat saja, ketika terpilih kita langsung kerja. Jadi pada saat kita terpilih, kami berada pada proses pemilihan kepala daerah putaran kedua DKI Jakarta. Jadi kita langsung kerja, karena kebetulan saya sebelumnya di KPU Provinsi, dan membangun kebersamaan dengan 6 anggota KPU RI yang lain tidaklah sulit. Karena kita sudah terbiasa bekerja dengan siapapun, kita punya tugas yang sama, dan kita sudah memahami keberadaan serta kerja-kerja yang harus kami lakukan. Jadi secara prinsip pada aspek bagaimana kerja kolektif kolegial itu tidak ada persoalan prinsip. Kami langsung membagi, misalnya merampungkan organ di komisioner, mulai memilih ketua, menentukan divisi, membagi korwil, itu bisa kita laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian, Bang. Oke, berarti sinkronisasinya karena kemarin itu sudah cukup smooth ya jalannya, jadi waktunya cukup. Bahkan tadi Bang Firyan juga mengatakan bahwa dihadapkan pada pemilu 2018. Nah, pada saat itu ada pemilu 2018, lalu pemilu 2019. Eh, Tantangan pada waktu itu tuh seperti apa, Bang? Yang menurut Abang ini, wah ini tantangan yang sulit ini untuk dihadapi pada saat itu. Apakah waktu bisa masih menjadi permasalahan di dalam waktu yang singkat ya, menurut saya cukup singkat untuk mempersiapkan pemilu? Iya, terkait dengan pasca pemilihan serentak 2017, kami langsung melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan serentak 2018, kemudian pemilu 2019. Undang-undangnya selesai diundangkan tanggal 16 Agustus 2017. Kemudian tahapan pemilu itu sudah harus dimulai tanggal 17 Agustus 2017. Hanya dalam tanda petik selisihnya hanya 1 hari setelah undang-undang tersebut ditetapkan. Bagi kami memang waktunya sangat terbatas, maka saya sering mengatakan untuk pemilu 2019 di masa lalu yang kita lakukan adalah planning by doing. Jadi merencanakan sambil melaksanakan. Hal tersebut alhamdulillah karena Undang-Undang 7 2017 tidak mengalami revisi, kita punya waktu yang memadai untuk mempersiapkan pemilu 2024 sejak dini. Dan kami sedang menyiapkan itu. Contoh, barusan selesai siang tadi, untuk itu mohon maaf teman-teman, kami katakanlah delay setengah jam ini, Bang.
delay Iya. setengah jam karena tadi kami ada acara sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pemilu dan pemilihan 2024. Kita sampaikan kepada teman-teman perwakilan partai politik, Bawaslu, DKPP, KPU di daerah, serta para pihak karena live streaming bisa menyaksikan. Kita sampaikan tentang apa-apa yang akan kami lakukan untuk digitalisasi pemilu, dan kita mengambil satu pendekatan baru dalam membangun digitalisasi pemilu pada saat sekarang untuk pemilu 2024, kita jalan bareng-bareng dengan teman-teman partai politik. Jadi kita minta, sudah kami sampaikan tadi, setiap partai politik berkenan memberikan tim kecil, kurang lebih 3 orang, yang nantinya dalam pembangunan sistem informasi, perwakilan partai tersebut itu terlibat pada aspek-aspek yang kemudian menjamin kepercayaan para pihak yang semakin tinggi. Pada masanya juga tetap kita juga melibatkan partisipasi publik. Itu juga kita bangun. Tapi tadi karena sesinya dengan partai politik, kita sampaikan demikian. Perwakilan Bawaslu juga ada, dari DKPP juga hadir. Itu contoh. Jadi ini sedang berjalan. Oke, berarti tadi habis bertemu dengan partai politik ya Bang ya untuk Ya. menggunakan IT terkait pemilu nanti akan digunakan di 2024. Ini menarik nih Bang. Nah kemarin juga di Indonesian Institute kan membuat sebuah penelitian bersama dengan Perlu dan Respect terkait apa namanya ekosistem civic tech ya dan open data pemilu. Nah pada saat itu Bang Fira juga ikut di acara kami di TIF gitu ya dan di sebenarnya hasil risetnya. Nah waktu itu Bang Fira juga mengatakan bahwa KPU sedang mengembangkan open data KPU. Nah, mungkin Bang Firman bisa cerita sedikit nih sampai sejauh apa sih website ini, karena terakhir kali kami lihat ini masih pada tahap pengembangan gitu Bang ya. Nah, sekarang ini udah sampai tahap apa ini Open Data KPU ini? opendata.kpu.go.id sudah selesai. Yang kita lakukan saat ini adalah menambah data. Jadi data kepemiluan kan bertahap ya. Kita berada selama ini dalam pengelolaan pemilu itu data kepemiluan tertentu itu sulit diakses. Dan kondisi ini tidak mudah diurai. Namun, kami mencoba dengan membuat portal open data yang kita terus update data-datanya dengan harapan open data ini bisa menjadi pintu masuk bagi publik, bagi civil society, bagi CSO untuk berpartisipasi secara digital, berpartisipasi secara lebih efisien dan efektif dalam pemilu 2024. Jadi ini akan terus kita update data-data di portal Open Data KPU.id. Jadi saat ini masih pada tahap apa input data gitu. Sudah. Data-data yang sudah ada bisa diakses, misalnya. Nah, data yang belum ada itu terus kita tambahkan. Oke. Itu sudah sesuai dengan format itu ya, seperti misalnya CSV dan segala macamnya sudah termasuk itu. Wah, ini bagus sekali nih Bang. Nah, mungkin prinsip open data. Ya, prinsip-prinsip open data. Nah, mungkin masih banyak publik yang belum mengetahui tentang adanya website open data ini sendiri gitu Bang ya. Nah, gimana sih caranya KPU untuk mensosialisasikan itu? Ada nggak sih strategi-strategi khusus agar publik mengaksesnya data di open data KPU ini gitu? Karena kan kita tahu ya, salah satu problemnya itu adalah kadang publik itu mengakses data yang tidak semestinya, misinformasi, hoax itu sering berseliweran gitu ya, apalagi di era sosmed seperti ini. Makanya open data ini penting sih sebenarnya. Nah, bagaimana caranya KPU untuk mensosialisasikan hal tersebut gitu sehingga publik mengetahui terkait website ini? Ya, memang bisa dikatakan mudah, tapi bisa juga kalau kita memudahkan atau meremehkan, ini tidak efektif. Misalnya, banyak pihak kalau terkait dengan penggunaan TI, asal webnya sudah jadi, atau aplikasi sudah jadi, ya sudah, kan begitu. Nah, memang kami sekarang sedang dalam fokus menambahkan sebanyak mungkin data kepemiluan dan secara bertahap mensosialisasikan. Misalnya, akhir tahun lalu, kita buat webinar, kalau tidak keliru kan salah satu narasumbernya dari TII, Mbak Adinda ya. Nah, kemudian dari AMSI. AMSI ini kan Asosiasi Media Cyber. Itu bagian dari upaya sosialisasi. Dan secara bertahap akan kita masifkan, misalnya pada waktunya nanti
kita punya program DP3, Desa Peduli Pemilu Pemilihan. Nah, itu menjadi bagian yang kemudian kita sampaikan kepada publik lewat media tersebut, sehingga akan lebih luas, lebih cepat tersebar ke masyarakat. Namun, kalau kita juga perhatikan, publik itu kan mulai mengakses sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang misalnya kalau teman-teman NGO saat sekarang ingin ngolah data, tapi kalau publik atau teman-teman partai politik dari sekarang, tapi ada juga pihak, terutama publik, hanya mungkin melihat sekarang, oh belum saatnya nih kita mengakses, oh oke, kita tahu ada open data, oh nanti deh kalau pas menjelang tahapannya misalnya. Nah ini juga kita perhitungkan. Jadi tidak serta-merta, tapi kita berharap sesuai dengan tahapan pemilu, kita bisa lebih awal mensosialisasikan. Contoh, indikator sederhananya adalah pada saat tahapan pemilu dilaksanakan. Kan kita bisa tahu tuh yang akses portal open data berapa banyak. Nah, kita punya, kan kita bisa update data itu, progresnya bagaimana, lantas upaya untuk memasifkannya seperti apa. Itu sudah jadi salah satu perhatian kami. Jadi KPU tidak berhenti hanya pada saat membuat portal open data, mengentry data, tapi sekaligus juga kita melakukan upaya-upaya mensosialisasikan portal open data ini, sehingga masyarakat luas kalau mau tahu data dan informasi kepemiluan bisa mengakses portal open data tersebut. Oke Bang, kalau kita dulu tuh di pemilu 2019 ya kita tahu ada Sipol, ya Sidali, Silok, Sirekap dan segala macamnya. Nah, dari bahan bacaan di internet yang saya baca, mungkin salah satu kendalanya adalah mungkin websitenya ngedrop, troubleshooting itu bisa jadi salah satu problem KPU. Nah, pembelajaran itu, apakah sekarang sudah ada pembelajaran itu dan diperbaiki kualitas websitenya sampai sejauh mana tuh Bang Firian? Iya, isunya ini terkait dengan infrastruktur. Berbeda dengan pemilu 2019 yang waktu untuk kami menyiapkan terbatas. Sekarang kita punya waktu yang memadai dan kami intens melakukan pertemuan dengan para pihak terkait, mempersiapkan apa-apa yang perlu dilakukan dalam konteks infrastruktur teknologi informasi. Dalam konteks luas, pemilu ini kan kerja kolosal. Kerja kolosal hanya bisa efektif kalau dilakukan secara kolosal. Jadi rumusnya sederhana. Kalau kita membangun, katakanlah kita mau bikin pondok kecil ukuran 4 kali 4 meter. Mungkin orang yang terlibat tidak lebih dari 5 orang misalnya. Tapi kalau kita mau bikin satu komplek perumahan yang besar, maka membutuhkan sumber daya yang juga besar. Kalau kita membangun pondok 4 kali 4 meter, mungkin kita tidak perlu arsitek. Tapi membangun satu komplek yang besar, perlu arsitek. Dengan analogi itu, yang ingin kami sampaikan adalah, pemilu sebagai satu kerja kolosal, memerlukan keterlibatan para pihak secara kolosal. Tapi keterlibatan para pihak secara kolosal, bukan pada saat nanti tahapan tengah berjalan baru dilibatkan. Satu pendekatan yang kita lakukan sekarang adalah para pihak yang terkait dalam kerja kolosal pemilu 2024 sejak dini kita libatkan. Misalnya, tahun lalu kami sudah rapat terkait dengan bagaimana para pihak kementerian lembaga untuk infrastruktur teknologi informasi. Contoh, salah satu pertanyaan krusial, ini isunya kalau isunya digitalisasi ya, digitalisasi pemilu. Salah satu isu krusial adalah berapa banyak desa kelurahan yang masih blank spot menjelang 2024. Kan begitu. Ini sebagai pertanyaan lanjutan ketika KPU ingin melakukan kerja-kerja digitalisasi pemilu. Kan masih ada misalnya daerah-daerah yang masih blank spot, perlakuannya bagaimana? Nah, jawaban kami adalah kita sadar dengan hal itu, maka sejak tahun lalu kita sudah melibatkan Kominfo, kita sudah melibatkan beberapa pihak untuk sama-sama mempersiapkan itu. Misalnya, terkait dengan infrastruktur teknologi informasi, ini kan tusinya ada di Kominfo. Maka kita menyampaikan 2024 ada pemilu, kira-kira sampai akhir tahun 2023, blank spot di Indonesia masih berapa banyak desa. Nah, apakah sudah bisa dilakukan kerja-kerja
membangun infrastruktur digital atau bahasa sederhananya akses internet ada di seluruh Indonesia. Kalau bisa maka firm, clear. Pemilu 2024 sepenuhnya bisa dilakukan dengan pendekatan digital. Tapi saya ingin disclaimer dulu, digitalisasi pemilu ini tidak untuk mengubah pemilu di TPS dengan pendekatan e-voting. Jadi tidak itu ya. Jadi di luar pemungutan dan penghitungan suara, itulah ranah digitalisasi pemilu. Bila dari Kominfo kan kita rapat terus nih, 2023 ada sekian daerah blank spot. Lantas treatmentnya apa? Nanti pihak lain yang akan juga kemudian, oh kita bisa berpartisipasi misalnya pakai wifi mobile. Kemudian dengan hal lain, perangkat teknologi informasi lainnya. Jadi sesungguhnya ini bisa kita kalkulasi sejak sekarang. Nah selama ini dari pemilu ke pemilu, hal tersebut dibicarakan di pertengahan atau menjelang akhir. Nah kalau dari sekarang dibicarakan, maka teman di Kominfo bisa membuat perencanaan. Oh kita bisa sampai sekian. Nah yang aspek yang daerah black spot tersebut treatmentnya seperti apa? Nah ini kita bahas bareng-bareng. Jadi digitalisasi pemilu salah satu faktor krusialnya adalah ekosistem digital di masyarakat. Gitu Bang. Begitu Bang. Oke. Ada tadi yang menarik itu. Bukan digitalisasi pemilu itu bukan e-voting tadi berarti ya. Kenapa kita tidak menerapkan e-voting? Menurut Bang Firyan, kenapa sampai saat ini kita belum menggunakan e-voting? Ya, pemilu ini kan faktor kuncinya kepercayaan publik. Kepercayaan publik pada proses warga negara yang menjadi pemilih menyalurkan haknya. Bagaimana proses tersebut bisa terpercaya. Dan tentu kita ingin semudah mungkin. Maka muncullah seiring dengan zaman digital, kenapa tidak e-voting? Kan itu banyak pertanyaan ya, termasuk kita kok masih pemilunya pakai nyoblos sih di TPS begitu ya. Nah, kita punya pandangan yang melihat proses yang ada di TPS itu, meskipun menurut sejumlah kalangan, ini enggak gue banget, ini kurang keren, karena sudah era digital, misalnya kita banyak sekarang beraktivitas menggunakan smartphone. Mengapa tidak pemilunya digital? Nah, tidak sesederhana itu. Paling tidak ada dua faktor. Yang pertama, e-voting sebagai sebuah instrumen memudahkan penyelenggaraan pemilu pada kenyataannya di negara-negara tertentu yang telah menerapkan, itu kemudian menjadi masalah. Tidak menghasilkan kepercayaan publik yang tinggi, alih-alih justru menimbulkan persoalan. Sejumlah negara di Eropa yang sudah yang mencoba menggunakan e-voting kembali lagi secara manual. Bahkan trennya itu semakin sedikit negara-negara demokrasi menggunakan pendekatan e-voting. Dengan demikian, ini menjadi satu catatan penting. Yang kedua, untuk membangun satu proses adaptasi digital secara maksimal, katakanlah dengan menerapkan e-voting, perlu ekosistem digital, perlu kondisi sosial masyarakat yang sudah 100% benar-benar memahami, benar-benar bisa menilai dan mengetahui, serta menerapkan cara hidup secara digital. Karena nanti kan ini pemilihnya kira-kira sekitar 205 juta sampai dengan 207 juta 2024 ini kira-kira ya sekitar itu. Kalau mau pendekatan e-voting, pertanyaannya apakah 205 sampai dengan 202 juta itu, 207 juta itu sudah menerima dengan baik dan bisa menerapkan. Kemarin saja kita menggunakan Sirekap yang itu dikerjakan yang belum oleh pemilih tapi oleh KPPS. Itu pun belum sepenuhnya bisa diterapkan secara maksimal, apalagi kalau pemilihnya. Begitu. Nah, beranjak dari kasus itu sampai hari ini, kebijakan KPU RI untuk pemilu 2024 masih kegiatan pemungutan dan penghitungan suara secara manual, tapi di luar kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dimungkinkan dilakukan upaya digitalisasi. Begitu, Bang. Oke. Menarik ini. Kalau misalnya memungkinkankah kita secara peraturan, secara undang-undang itu untuk berkolaborasi misalnya dengan Facebook atau dengan Google gitu untuk dalam hal penyelenggaraan pemilu? Kolaborasi memungkinkan, tapi untuk instrumen
menjadi mitra strategis misalnya dalam penyelenggaraan semacam e-voting, tentu tidak sesederhana itu. Karena ini menyangkut aspek kedaulatan digital. Kita harus memastikan proses politik yang itu fundamental dan menjadi puncak dari praktek demokrasi elektoral di Indonesia itu sepenuhnya dilakukan dalam konteks keamanan digital yang diyakini itu aman, yang diyakini bebas dari pengaruh pihak-pihak tertentu. Namun, ruang kerjasama itu tetap dimungkinkan dan sudah kita lakukan di pemilu 2019. Misalnya, teman-teman Facebook membantu untuk campaign pemilu 2019. Teman-teman Google juga melakukan literasi digital dan saya kan hadir pada saat itu. Jadi kalau kerjasamanya tetap perlu, tinggal levelnya pada aspek apa yang kerjasama itu dimungkinkan. Dan KPU selalu terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Oke. Untuk teman-teman yang sedang nonton live Instagram ini, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar, nanti saya akan bacakan kepada Bang Firian. Oke, kita lanjut sedikit dulu nih Bang ya. Menarik sekali ini tentang digitalisasi pemilu. Nah, terkait hal tersebut Bang ya, mungkin salah satu tadi Abang jelaskan juga pemilu itu harus bisa dipercayai oleh publik. Kepercayaan publik itu jadi kunci. Nah, di saat akhir-akhir ini banyak permasalahan terkait data yang bocor. Nah, bagaimana kesiapan KPU dalam melindungi data pribadi dari calon pemilih, dari pemilih gitu. Apa yang di-upgrade gitu secara teknologi untuk melindungi data-data pemilih supaya tidak bocor? Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan aspek teknis kebijakan penanganan pengelolaan data. Yang kedua aspek keamanan cyber. Nanti larinya kepada infrastruktur. Terkait dengan kebijakan teknis dalam perlindungan data pribadi, KPU RI menjadi salah satu lembaga negara yang terdepan dan melakukan kampanye perlindungan data pribadi. Kalau kita kilas balik Bang, di 2018 KPU RI mengambil kebijakan NIK yang sebelumnya terbuka, kemudian kita ganti beberapa digit dengan tanda bintang. Hal tersebut kita ambil sebagai bentuk kebijakan perlindungan data pribadi pemilih mulai 2018. Dan itu kita lakukan 2019-2020. Ketika 2018 dan 2019 kebijakan itu diambil, belum banyak pihak yang aware. Sehingga tempat muncul dugaan, ini bagian dari ada hal tertentu nih yang disembunyikan oleh KPU. Nah, kita sadar hal tersebut pasti terjadi. Tapi bagi kita, jauh lebih penting melindungi kerahasiaan data pribadi pemilih. Dengan pendekatan tertentu, kita tetap melayani para pihak, dalam hal ini misalnya partai politik yang ingin memastikan, misalnya karena disinggung tentang data pemilih, bahwa data pemilih ini sudah diproses secara baik dan hasilnya tidak terjadi manipulasi. Kita tetap buka ruang itu. Dan itu sudah berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah, terkait dengan perlindungan data pribadi, KPU sampai hari ini, ketika misalnya ada terjadi peristiwa kebocoran data, kita punya mekanisme penanganan. Jadi kemarin misalnya ketika ada satu lembaga datanya bocor, kita langsung tutup tuh akses untuk ke data pemilih. Nah, kita lebih hati-hati dalam manajemen data, sehingga ya mudah-mudahan ya jangan sampai terjadi. Sampai hari ini, hal tersebut tidak terjadi. Oke, kalau soal keamanan lagi nih ya, keamanan data gitu, ada nggak sih cara-cara atau memproteksi website open data, website KPU ataupun website open data dari serangan hacker gitu misalnya? Karena kita mungkin pas saat pemiluan lagi dihitung atau proses di website itu semakin ngeri ya akhir-akhir ini dengan perkembangan teknologi gitu. Seberapa kuat gitu atau upgrade-nya terkait keamanan cyber untuk website KPU dan open data sendiri gitu, atau teknologi di KPU sendiri seberapa kuat keamanannya sampai saat ini? Prinsipnya dalam aspek teknologi informasi tidak ada sistem informasi yang aman 100%.
termasuk platform media sosial besar-besar kan juga pernah mengalami. Tapi kita harus berikhtiar menjaga dan punya satu mekanisme yang baik. Kebijakan KPU RI pada pemilu 2019, Bang, kami mengembangkan satu mekanisme kerjasama yang disebut dengan gugus tugas keamanan cyber. Gugus tugas keamanan cyber ini mengajak kementerian lembaga terkait yang memiliki tusi terkait dengan keamanan cyber, itu kita ajak duduk bareng, ada utusannya, ada forum komunikasi, yang kemudian forum komunikasi dan forum kerja bareng. Kita singkat dengan istilah gugus tugas. Itu sudah berjalan di 2019 dan 2020, dan sampai hari ini berjalan dengan baik. Terkait dengan perangkat teknologi, kita juga menggunakan sejumlah teknologi untuk menjaga, katakanlah ada menjaga keamanan cyber dari sistem informasi. Dari segi arsitektur juga kita juga memperhatikan itu. Misalnya, tidak serta-merta langsung ketika bisa terakses langsung tembus kepada data center, tapi ada layer tertentu untuk menjaga itu. Dan itu sampai sekarang alhamdulillah bisa kita lakukan dengan tingkat keamanan yang sangat baik. Begitu. Nah, satu hal lain, kita juga melakukan literasi digital. Literasi digital ini menjadi penting, misalnya orang, kalau kita mau lihat secara faktual ya tidak usah jauh-jauh lah, misalnya isu NIK misalnya. Kalau kita klik di mesin pencari tertentu, kita sebut saja kata-kata NIK, itu keluar tuh di foto, misal image ya, itu keluar beragam, banyak sekali KTP elektronik fotonya, yang NIK-nya itu tidak tertutup misalnya ya. Nah, tapi kalau di KPU, insya Allah hal tersebut terjaga dengan baik. Oke, insya Allah aman lah ya data gitu ya secara garis besar. Yang kedua, kita kan juga terus menyampaikan kepada para pihak, teman-teman yang memiliki keahlian dalam teknologi informasi dan hacking, untuk ya ini yang kita bangun insya Allah tidak sesuatu yang sederhana. Dan kami juga pada berbagai kesempatan termasuk sekarang kita mengajak teman-teman anak Indonesia yang memiliki kemampuan baik dan mumpuni terkait dengan peretasan atau hal sejenisnya, ya berkenan membantu kita. Karena ini urusan kepercayaan publik, kita ingin pemilu dan demokrasi ke depan semakin lebih baik lagi. Sejauh ini kita bersyukur sejumlah jagoan hacking itu bantuin kita, begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita terbuka, misalnya mau ketemu, mau komunikasi, kita juga senang ya. Oke Bang, isunya saya agak geser sedikit nih Bang. Di beberapa bulan lalu saya mendapat 3 model surat suara, karena kan pemilu 2024 nanti itu adalah pemilu serentak ya. Ada 3 model surat suara. Ya, sampai sejauh ini sudah ada belum sih Bang keputusan, oke, kita model surat suara ini yang akan kita pakai? Oke, saya akan jawab, namun sebelumnya mungkin nanti saya sampaikan, kita mungkin bisa sampai dengan pukul 16.15 ya, karena setelah itu ada agenda lain. Terkait dengan surat suara, baik surat suara, digitalisasi pemilu, kemudian berbagai hal lain yang sekarang sedang KPU RI lakukan, itu semua berada pada satu kalimat, yaitu menyiapkan pemilu yang lebih baik lagi. Dengan kalimat itu kemudian kita coba untuk menelisik setiap potensi upaya perbaikan pemilu. Salah satunya adalah surat suara. Nah, surat suara ini kemudian menjadi penting kita telisik dalam rangka bagaimana kita bisa memudahkan pemilih. Bagaimana kita bisa melayani pemilih dengan lebih baik lagi, tingkat suara tidak sah bisa menjadi lebih rendah. Itu di situ poinnya. Nah, kemudian muncul opsi, misalnya surat suara jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini sedang kita simulasikan. Kita simulasikan, dan pada waktunya nanti kita juga akan minta pandangan dari peserta pemilu, dari pemerintah, dari parlemen, kira-kira terhadap beberapa alternatif terkait dengan surat suara ini bagaimana. Satu. Yang kedua,
Selain membuat surat suara itu digabung, bisa pula dilakukan pendekatan 5 surat suara tetap, tapi ukurannya diperkecil. Kan kalau kita buka sekarang kan lebar ya, Besar. Mm-mm. kemudian huruf-hurufnya besar. Mungkin di masa lalu tingkat baca kita belum sebaik sekarang. Nah, kalau sekarang misalnya, ini surat dari The Indonesian Institute. Dari jauh kan kita sudah bisa ngelihat nih, misalnya saya ya, sudah bisa melihat. Oh, kalau dengan kondisi kita, masyarakat kita secara umum sudah jauh lebih baik lagi, mengapa tidak ukuran huruf, ukuran kolomnya diperkecil, maka surat suara yang besar seperti kemarin dari pemilu ke pemilu, mungkin bisa kita perkecil. Itu salah satu alternatif lainnya. Jadi, ada banyak, eh, ada banyak varian yang bisa kita lakukan, terkait dengan menyederhanakan surat suara, tapi poin pentingnya adalah tujuan utamanya memudahkan pemilih, memudahkan proses pemungutan suara di TPS. Begitu. Oke, Bang. Ini ada pertanyaan dari Direktur Eksekutif TII ya, Mbak Dinda. Kalau soal kesiapan parpol terkait dokumen kelengkapan untuk pemilu dan masalah kampanye yang sudah mulai terjadi, bagaimana tanggapannya? Kalau kampanye peserta pemilunya belum ada. Yang ada sekarang kan partai politik ya. Nanti ada yang yang sekarang sudah ada di parlemen, nanti mungkin juga ada beberapa partai baru. Kemudian kalau kelengkapan dokumen, isu krusialnya adalah dalam konteks digitalisasi pemilu ini dokumen elektronik. Mungkin tidak, pertanyaan pentingnya seberapa bisa dokumen yang selama ini dalam tanda petik secara manual digunakan itu diubah atau kemudian menggunakan dokumen elektronik. Paling tidak ada beberapa, saya kasih contoh. Misalnya yang sekarang hangat ya, dan ini juga terkait dengan upaya menyederhanakan, meringankan beban teman-teman KPPS yang nanti bertugas. Bisa tidak salinan hasil pemilu untuk pihak-pihak tertentu di TPS nanti itu tidak lagi menggunakan dokumen print out yang ditulis, tapi tidak lagi puluhan dibuat salinan, tapi cukup beberapa saja, selebihnya menggunakan dokumen elektronik. Itu isu krusial. Yang kedua misalnya ya, nanti dalam pendaftaran partai politik, sampai tingkat apa dokumen secara digital bisa digunakan. Kemudian yang kedua pada pencalonan, selama ini kan berkas nyampaikan. Bisa tidak, ini saya ambil contoh 3 tahapan tersebut ya. Di 3 tahapan tersebut, dokumennya beralih, diganti dengan dokumen secara elektronik. Nah, itu memungkinkan. Dan inilah yang sedang kita coba rumuskan terkait dengan hal tersebut. Namun ada 2 hal, ada 3 hal ya. Yang pertama, terkait dengan aspek legal. Yang kedua, aspek teknis dokumen elektronik. Isu krusialnya adalah seperti apa mekanisme menghasilkan atau dokumen elektronik itu memiliki dalam tanda petik tingkat kepercayaan yang sama seperti dokumen manual, kan begitu. Nah, yang ketiga, aspek sosialisasi dan literasi. Misalnya, ketika warga di satu TPS tertentu tahun 2024, hasil pemilu di TPS sudah selesai, kemudian sebagai saksi menerima tidak lagi print out-nya, tapi menerima sudah dalam bentuk elektronik. Nah, kalau aspek literasi digital masih rendah, dimungkinkan yang bersangkutan minta mana print out-nya yang seperti pemilu dulu itu. Nah, padahal kita sudah misalnya ya jadi mengambil kebijakan tidak lagi pakai dokumen manual, tapi sudah pakai dokumen digital, kira-kira begitu. Paling tidak 3 aspek. Itu isu krusial dan itu kami sedang dalami. Misalnya, dalam pencalonan, selain dokumennya, kan sekarang Kemenkyu sudah mengeluarkan kebijakan e-materai. Sehingga dimungkinkan pengisian surat pencalonan, silon, surat pencalonan untuk calon anggota legislatif. Diisi secara tidak lagi menggunakan print out, termasuk menggunakan e-materai, jadi memungkinkan. Nah, namun hal ini kan perlu dikaji, perlu dirumuskan dengan lebih baik lagi pada aspek teknis, pada aspek legal, dan pada aspek sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat luas. Demikian, Bang.
Oke Bang, terima kasih Bang. Ini ada pertanyaan tambahan dari Mbak Dinda. Bagaimana untuk penyandang disabilitas? Apakah bisa diantisipasi inklusinya? Mungkin apa namanya, sedang apa KPU saat ini mempersiapkan hal baru mungkin untuk teman-teman disabilitas gitu Bang? Gimana Bang? Satu contoh sederhana yang sedang kita siapkan, mudah-mudahan tidak dalam waktu terlalu lama, dan dapat pula kami sampaikan permohonan maaf selama ini. Mungkin kita belum bisa melayani sebaik mungkin. Contoh, hal sederhana saja. Dalam kegiatan-kegiatan live streaming KPWRI, misalnya belum ada instrumen orang yang menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat. Itu hal sederhana yang sedang kami siapkan. Kan saat ini belum ya. Nah, kita ingin dan kita sedang menyiapkan, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan misalnya KPU bikin live streaming atau kemudian ada webinar atau hal semacam ini. Itu sudah melibatkan secara terus-menerus teman-teman yang bisa bahasa isyarat. Itu satu hal. Hal lain adalah kita juga sedang mempelajari bagaimana instrumen digital yang bisa memberikan akses baik kepada teman-teman penyandang disabilitas. Itu yang ada dua hal. Yang pertama terkait dengan bahasa isyarat, yang kedua instrumen digital lain yang memungkinkan teman-teman penyandang disabilitas bisa terlayani dengan baik. Oke Bang, karena sudah mau mendekati 16.15 ya waktu kita ya. Mungkin saya akan pertanyaan terakhir dari saya, selanjutnya dilanjutkan dengan closing statement dari Bang Firian ya. Kira-kira ada terobosan apa yang dilakukan KPU di 2024? Lalu tantangan apa yang paling krusial yang akan dihadapi KPU dan bagaimana cara mengantisipasinya untuk di pemilu 2024 mendatang? Ya, pertanyaan tersebut menarik, namun saya sampaikan dalam posisi kami sebagai penyelenggara pemilu yang berakhir masa tugasnya bulan April 2022. Yang bisa kami lakukan, yang bisa kami lakukan pada saat ini adalah kami sedang merampungkan hal-hal teknis dan hal-hal strategis yang itu bisa menjadi modal, bisa menjadi kerja awal untuk dilanjutkan teman-teman penyelenggara pemilu di KPU masa jabatan 2022-2027. Misalnya, kita sekarang sudah punya peraturan KPU nomor 5 tahun 2021 tentang tentang penerapan SPBE. Yang kedua, kita sudah punya master plan teknologi informasi 2021-2025. Ini terkait digitalisasi ya. Yang ketiga, kita sedang menyiapkan sejumlah sistem informasi sejak dini. Misalnya tadi kita sampaikan aplikasi mobile pemutakhiran berkelanjutan dengan pendekatan baru. Nah, pendekatan barunya adalah sistem informasi atau aplikasi yang dibuat oleh KPU sebelum di-launch ke publik, itu kita undang teman-teman partai politik buat ngoprek bareng. Jadi buat ngasih masukan. Misalnya tadi isu krusialnya, kok nicknya dimunculkan semuanya, kenapa tidak diganti tanda bintang, itu contoh ya. Nah, hal ini nanti secara teknis yang tadi sesi siang, dari jam 1 sampai jam 3 lewat, itu bisa dilanjutkan oleh tim teknis, tim IT dari partai, ketemu dengan kita, membedah bareng. Misalnya ini nanti pasca pertemuan, mungkin bayangan saya 2 pertemuan, kalau sudah firm, kita akan praktekkan, katakanlah pilot project di beberapa kabupaten kota, mungkin 10. 2-3 bulan kemudian kalau ini sudah bagus di 10 kabupaten kota, baru kita terapkan untuk seluruh Indonesia. Jadi kita sekarang salah satu hal baru yang kita lakukan dalam manajemen proses digitalisasi pemilu itu melibatkan perwakilan partai politik, dan insya Allah nanti akan ada satu sesi juga melibatkan teman-teman CSO untuk memberikan masukan terkait dengan aplikasi tersebut. Misalnya buat Bawaslu ada akses yang juga diberikan, begitu. Jadi terobosan lebih jauh karena posisi saya masa kerja tinggal beberapa bulan, saya tidak berani terlalu jauh lagi untuk menyampaikannya karena itu mungkin jatah periode berikutnya, Bang. Tapi optimis lanjut dong, Bang ya. Walau alam, kami menjalani proses sebaik mungkin. Yang mudah-mudahan diberikan takdir sesuai dengan kehendaknya.
Dan ini Bang, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan turut berduka cita ya, ayahanda Mbak Dinda beberapa waktu yang lalu berpulang. Ya, ya terima Mudah-mudahan kasih Bang. Nah, kalau tantangannya Bang, mungkin tantangan yang dari pengalamannya Bang Firian ini, tantangannya di 2024 ini apa gitu Bang, dan bagaimana sekiranya memberi masukan lah kepada KPU selanjutnya, insya Allah juga Bang Firian masih lanjut gitu, kira-kira tantangannya apa dan bagaimana sih cara solusinya gitu. Ada 3 hal yang secara umum ya. Yang pertama, pemilu Indonesia penuh dengan kompleksitas, dan kompleksitas itu belum terurai dengan baik, sehingga kompleksitas itu berdampak kepada kerumitan manajemen proses. Banyak pihak, dan kita selalu menyatakan pemilu kita ini kompleks. Menurut saya sudah saatnya perlu diukur. Kompleksitas pemilu kita itu harus terukur. Misalnya, berapa banyak variabel elemen data? Hitungan saya, ini saya lagi ngitung iseng nih. Kurang lebih sudah hampir 3 miliar. Semua variabel data yang dikelola oleh KPU dalam 7 tahapan pokok, yang itu terkait dengan manajemen data, sebaiknya terukur. Ada ukuran berapa elemen data yang diproses. Berapa miliar elemen data yang berproses. Contoh, kalau prediksi jumlah pemilih misalnya 205 juta misalnya ya, setiap variabel data pemilih itu satu pemilih ada 12 variabel, ada 12 elemen data. Maka ada 2 miliar lebih elemen data hanya untuk data pemilih. Yang hitung-hitungnya. Itu data pemilih, baru variabel itu. Kemudian dikaitkan dalam 3 proses. Data awal yang kemudian dicoklit, DPS dan DPT. Maka ditambah, kan begitu ya. Nanti masuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Berapa jumlah KTA dari seluruh calon peserta pemilu ya, dalam hal ini partai yang diberikan. Berapa elemen yang kemudian diproses. Nah, kompleksitas itu harus bisa kita ukur dari sekarang. Jadi perencanaan pemilu bukan hanya perencanaan tahapan, program, dan anggaran. Tapi sudah juga, menurut saya saat ini, kita juga sudah bisa sebenarnya membuat prediksi seberapa kompleks. Oke, pemilu kita kompleks. Tapi kita harus juga bisa membuat ukuran. Seberapa kompleks, tahapan ini kompleksnya di mana, katakanlah size kompleksitasnya itu seperti apa. Sehingga kalau kita sudah buat besaran kompleksitasnya itu, kita bisa mempersiapkan. Kalau sudah kita mengetahui size kompleksitasnya itu, kita bisa mengurai, kita bisa menata, sehingga dalam setiap tahapan kita sudah tahu nih. Dan dimungkinkan kalau kompleksitas ini sudah terurai, kita bisa membuat lebih sederhana. Sederhana maksudnya tidak sulit, menjadi lebih mudah, maksudnya tidak sulit, karena benang kusutnya sudah diurai sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kita adalah pada aspek literasi demokrasi. Belajar dari pengalaman pemilu 2019 serta pengalaman pemilu sebelumnya, literasi demokrasi dan literasi pemilu menjadi penting. Kasus disinformasi terhadap surat suara, 7 kontainer yang sudah tercoblos, kemudian situng yang dianggap sebagai hasil resmi, padahal situng itu hanya alat bantu, tidak berpengaruh sama sekali terhadap rekapitulasi berjenjang secara manual, itu menjadi catatan bahwa publik belum teredukasi secara baik terkait dengan teknis pemilu yang penting diketahui oleh masyarakat, yang itu bisa berdampak kepada mengurangi kepercayaan publik. Yang ketiga, petugas pemilu wafat. Nah, buat saya, ini kita harus bisa memitigasi, jangan sampai lagi terulang peristiwa wafatnya ratusan petugas pemilu karena beban teknis yang sangat berat. Maka bisa kita urai. Paling tidak menurut saya, 3 tantangan yang kita hadapi ke depan, siapapun penyelenggara pemilu berikutnya. Kira-kira begitu, Bang. Oke. Terima kasih atas partisipasinya ya, untuk Policy Talk hari 16-15. ini. Iya, sudah 16.15 waktunya. Terima kasih Pak Firian. Kita sama-sama berdoa dan berharap bahwa pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik ya. Siapapun nanti KPU-nya, gitu ya.
Oke, terima kasih Pak Firian sudah hadir di Policy Talk. Kita akan jumpa lagi di event-event selanjutnya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pamit. Sukses untuk TI. Terima kasih Pak Firian. Lu udah save apa-nya belum?